itu tuh benar-benar menyiksa dan menyakiti guru gitu. Ini dalam perspektif guru ya, dalam kacamata guru. Ini Pak Guru dapat cerita dari Kan teman-teman saya, circle saya guru semua kan. Oh iya betul. Nah jadi Circle siap. Oke lanjut. Gaji tambahan itu ya. Kupikir bagus juga ada tambahan ini. guru tuh sekarang Kang pinjol tertinggi di dunia di Indonesia tuh guru. Hah? Iya. Ini ada datanya ya? Ada. Di OJK silakan cek nanti. Ada sekolah namanya Sekolah Garuda yang katanya menciptakan kader-kader terbaik bangsa. Berapa anggarannya? 2 triliun. MBG 91% diserahkan kepada orang mampu. Ada sekitar 40.000 guru di Indonesia. 40.000 guru. 40.000 guru dan pensiunan PNS, tapi kebanyakan guru. Ini gabungan ya? Gabungan, tapi kebanyakannya guru. Oke. Ditipu Kang, rata-rata masing-masing orang kehilangan. Oke, halo pemirsa Retorika Show, kembali lagi bersama saya Belmondo Scorpio dan hari ini bersama guru kita, Maha Guru, konten kreator, influencer, pengamat yang sudah inflasi. Pengamat yang sudah inflasi pengamat apa sih bingung? Guru Gembul, selamat datang. Terima kasih. Sehat Pak Guru? Udah lama Pak Guru nggak datang sini. Ya. Udah lama banget ya, sebelum Lebaran ya. Sebelum Lebaran. Sehat ya Pak Guru? Alhamdulillah baik. Oke, kita mau membicarakan apa ini? Ini retorika masih bertahan ya. Masih bertahan. Maksud Pak Guru gimana? Oke, kita mulai dari udah Pak Guru jangan banyak bercanda. Pak Guru, aku baru dapat kabar makanya undang Pak Guru. Nah itu salah satunya adalah Pak Guru lagi menggugat ke MK MBG. Apalagi masalah MBG? Kenapa Pak Guru gugat? Ini ya, kan jadi sebenarnya bukan saya yang menggugat, cuman ada sesuatu yang mengagetkan gitu. Jadi saya tuh punya grup, punya komunitas Siraru. Nah, komunitas apa? Komunitas diskusi sebenarnya. Oh, diskusi. Nah, di situ tuh banyak orang-orang pinter, Kang. Nah, salah satu orang pinternya itu adalah dosen tata negara, tapi bukan Pak Ferry. Itu grup saya aja, Siraru gitu. Nah, agak dimention ya, bukan Pak Ferry ya. Iya. Terus Pak Guru? Nah, kemarin tuh beliau tuh ngomong sama saya, Pak Guru, sok aja terusin bahas MBG, soalnya kita tuh lagi menggugat ke MK. Kemudian dia kasihin draftnya, bla 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 dan sebagainya gitu ya. Beliau sebagai dosen dalam konteks ini tuh. Nah, tapi pas waktu sampai di MK, ketemu sama seorang guru honorer dari Karawang yang juga sedang menggugat MBG di MK. Jadi saya tuh langsung kaget. Ini ada guru dari Karawang antah berantah, tidak dibiayai oleh siapapun dan kita tidak tahu siapa dia. Dia guru honor yang ngajar di 3 sekolah sekaligus. Karena miskinnya, ya karena kurangnya uang yang dari satu sekolah itu nggak mungkin cukup lah. Makanya guru honor itu biasanya ngajar di banyak tempat. Dengan situasi yang seperti itu, dia datang ke MK sendirian untuk menggugat. Nah, kita ketemu sama yang tim Siraru itu, ketemu di sana, dan luar biasanya apa? Ternyata di waktu yang bersamaan tuh ada 6 pihak juga, 6 atau 8 pihak yang menggugat MBG dari berbagai latar belakang, dari sipil lah, kemudian dari kalau nggak salah tuh dari pengelola kantin dan sebagainya, itu menggugat semuanya MBG. Nah, jadi kemarin itu langsung aja diajak podcast gitu. Jadi ternyata orang Siraru dan ada guru-guru di situ yang juga ternyata menggugat MBG. Makanya dalam hal ini saya tuh senang. Karena gini Kang, MBG itu dalam perspektif para guru ya, itu tuh benar-benar menyiksa dan menyakiti guru gitu. Ini dalam perspektif guru ya, dalam kacamata guru. Ini Pak Guru dapat cerita dari kan teman-teman saya, circle saya guru semua kan. Oh iya betul. Nah jadi circle siap. Oke lanjut Pak Guru. Ini kan guru kan. Betul. Nah ya tapi mungkin ada aja yang enggak gitu ya. Dan saya juga mungkin tidak harus mengklaim bahwa ini adalah pernyataan semua guru gitu. Cuman di teman-teman saya guru itu Kang, itu tuh dengan adanya MBG itu agak sulitnya itu dalam hal kerjaan jadi nambah, beban menjadi nambah, kegiatan menjadi bertambah. Nah tapi yang paling nyeseknya itu adalah bahwa guru-guru di Indonesia tuh menjadi ketakutan karena banyak yang dipecat oleh efisiensi. Guru-guru P3K itu OTW ribuan orang dipertimbangkan untuk dipecat gara-gara efisiensi ini. Efisiensinya habis buat apa? Habis kontrak atau dipecat? Iya, habis kontrak lah karena itu ya. Tapi nggak dilanjutkan, berhenti di situ. Saya ketemu sama guru-guru yang ada di Cirebon misalkan, guru-guru yang
itu nangis-nangis karena mereka tuh udah habis-habisan memperjuangkan hanya untuk dapat status itu gitu, mereka kerja sekian lamanya. Tiba-tibanya ada tawaran mau nggak jadi tukang cuci MBG, harganya ongkos dibayarnya jauh lebih mahal dengan karir yang lebih dianggap menjanjikan gitu. Ya udah, ada yang udah berhenti jadi guru karena pengen jadi tukang cuci. Pas udah mau jadi tukang cuci, ternyata nggak bisa karena itu harus orang dalam gitu. Cerita-cerita semacam itu tuh melecehkan dan menyakitkan guru. Ya sekali lagi ya, nggak untuk semua. Tapi bayangkan kita udah lama ingin menjadi seorang guru yang diakui, kemudian setelah diakui dipertanyakan lagi, kemudian dipertemukan dengan sebuah profesi yang baru di dekat sekolah, di lingkungan sekolah yang dia dikasih motor, dia dikasih tablet, dia dikasih tunjangan, dia dikasih duit, dia dikasih status. Semua hal yang tidak diberikan pada guru. Guru mana ada yang dikasih motor, guru mana ada yang dikasih tablet, guru mana yang dikasih kaos kaki. Itu semuanya dikasih untuk SPPG, untuk yang kerja-kerja MBG yang kayak gitu. Terus ada guru yang udah saya menyerah kalau gitu, karir di sini nggak jelas, di situ nggak jelas. Dia keluar dari guru, minat jadi tukang cuci dan itu pun gagal gitu. Jadi kalau kita ngelihatnya dalam kacamata guru itu sakit banget. Kita ibaratnya kita udah kerja capek-capek di satu bidang yang sama belasan tahun atau puluhan tahun, kemudian yang dikasih PNS, yang dikasih status ASN itu adalah yang mitra sekolah kita dalam tanda kutip, yang ngasih makan tempat kita gitu. Dan yang lebih nyakitin lagi, itu sekolah-sekolah tuh banyak yang keteteran gara-gara apa? Koperasi sekolah jadi bermasalah. Karena koperasi sekolah itu biasanya kan bekerja sama dan ya ada uang kantin. Kantin kan biasanya nyewa gitu kan. Ngobrol sama koperasi sekolah dan sebagainya. Kantin-kantin gulung tikar. Kantin gulung tikar banyak yang sudah tidak lagi bisa dijajanin sama anak-anak atau biaya operasionalnya jauh lebih kecil, jauh lebih besar daripada pendapatan. Gara-gara MBG itu, ya akhirnya banyak yang gak bisa lanjut. Makanya saya secara retoris gitu ya, bukan sebenarnya seperti ini, cuman ini saya pengen agak berkata dengan propaganda gitu. Saya tuh bertanya gitu, Pak Prabowo tuh sedendam apa sama rakyat kecil? Kenapa sih program-programnya, proyek-proyeknya itu banyak yang justru mengakibatkan rakyat kecil makin sengsara gitu. Kayak MBG itu, dia membuka lapangan pekerjaan. Oke lah, kita buka lapangan pekerjaan. Untuk siapa? Untuk orang yang punya modal minimal 1,5 miliar. Untuk bikin satu dapur itu kan. Nah, jadi orang yang sudah kaya dikasih proyekan segini gede, ya seneng. Nah, orang yang jadi korban MBG itu siapa? Pedagang-pedagang yang biasa jualan di sekolah, kantin-kantin. Kemudian di daerah-daerah itu pasokan pangan itu kan kesedot semuanya buat MBG. Itu harga daging pada naik, harga ayam pada naik di wilayah-wilayah yang agak dalam itu. Karena ketidakmampuan daerah itu untuk bisa mendistribusikan dengan ada perubahan distribusi yang sangat cepat gitu. Tiba-tiba pasokan ayam seharusnya biasanya cukup dalam seminggu segini, dengan adanya MBG tiba-tiba naik gitu. Akhirnya rakyat kelabakan, akhirnya harganya pada naik gitu. Nah itu nggak semua diantisipasi sama MBG itu. Dan yang kena tuh rakyat kecil lagi. Nah makanya kita tuntut kemarin ke MK itu ya, teman-teman guru itu dan dosen nuntut, karena kenapa yang dapat itu adalah orang-orang yang memang sudah punya kekayaan, yang sudah punya modal minimal 1,5 M atau 1 M lah. Nah sedangkan rakyat yang kita nih yang ini justru malah terancam. Guru honor itu kena efisiensi sekali. Coba sekarang, nah ini video ini silakan di kolom komentar kalau ada guru ya. Tunjangan-tunjangan tuh banyak yang berhenti sekarang tuh. Entah ke depan kayak gimana, tapi berhenti sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang sudah dijanjikan tapi nggak masuk tuh kenapa? Tanyain kepada kepala sekolah, biasanya ya gara-gara efisiensi. Coba tanyakan. Guru, dosen tuh kebagian kayak gitu. Sedangkan yang anggarannya diserahkan kepada siapa? Kepada kelompok yang baru ada, baru muncul kemarin, dan kemudian ngasih makan sekolah, padahal sekolah juga nggak butuh gitu. Sekolah kan nggak butuh makan itu kan. Tiba-tiba dikasih, kemudian harus bayar 100.000 kalau omplengnya rusak dan lain sebagainya. Oke, Pak Guru, aku juga mau nanya sebelum masuk lebih jauh. Tentang ini aku juga pernah dengar tentang pembagian hak dan kewajiban.
Kalau misalnya daerah itu memang betul sih ada beberapa daerah yang terkena efisiensi yang memang jadinya dana yang dimiliki oleh daerah itu banyak berkurang. Tapi kan ada juga bilang gini, pengelolaan guru-guru itu juga diberatkan pada pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah punya APBD, sedangkan MBG itu menggunakan dana APBN, yang dimana kalau kita perhatikan secara detail dan fundamental itu berasal dari sumber dana yang berbeda. Kan Pak Guru pernah dengar statement itu ya pasti ya? Iya. Pak Guru gimana menanggapi itu? Makanya saya tuh pengen bertanya balik. Jadi gini ceritanya ya. Dulu tuh Pak Prabowo tahun 2025 tuh pernah berpidato, pernah ngomong. Nanti guru-guru di seluruh Indonesia itu akan dapat tambahan gaji 2 juta. Ingat kan? Oh iya ada pernah. Ya aku ingat. Pernah ingat. Nah sampai sekarang tuh enggak. Ada yang kebagian tapi kebagiannya enggak sampai 2 juta. Tapi sebagian besar enggak dapat sama sekali. Nah kemudian dipertanyakan dan kemudian ada konfirmasi, ada klarifikasi bahwa sebenarnya dikasih 2 juta itu tuh target. Tapi secara keseluruhan itu disesuaikan dengan anggaran daerah, anggaran nasional dan sebagainya. Intinya mah disesuaikan dengan anggaran. Nah pertanyaan saya yang kebalik itu adalah kalau untuk guru itu anggarannya... Sabar aku harus konfirmasi dulu. Kan Pak Prabowo pernah bilang itu secara gamblang untuk ngasih 2 juta loh. Iya. Dan itu belum ada realisasi atau gimana temuan Pak Guru? Gak ada realisasinya, belum ada. Oh Pak. Ya ada di beberapa tempat bagian kecil mungkin ada gitu. Tapi gak ada realisasinya. Dan itu ngomongnya tahun 2025. 2025. Dan tahun 2025 itu dikatakan sekarang tahun 2025 kita akan realisasikan itu. Tapi tidak terrealisasi. Makanya banyak yang nanya kenapa ini tidak terrealisasi. Lalu ada penjelasan tambahan. Oh penjelasan tambahannya itu adalah itu disesuaikan dengan kesanggupan anggaran. Yang ada dimiliki daerah masing-masing. Nah pertanyaannya itu adalah kalau gaji guru itu janji kan itu kan. Janji sebagai kepala negara. Kalau janji sebagai kepala negara disesuaikan dengan anggaran. Tapi anggarannya disesuaikan dengan MBG. Kan MBG nggak disesuaikan dengan anggaran kan? MBG itu harus segitu, nanti anggaran-anggaran yang lain diserap, dipotong, dialihkan ke MBG. Jadi artinya anggaran yang ada di Indonesia itu disesuaikan dengan MBG, disesuaikan dengan Koperasi Merah Putih dan lain sebagainya. Nah, sedangkan hak-hak guru itu disesuaikan dengan anggaran. Artinya hak-hak guru disesuaikan dengan anggaran yang anggaran disesuaikan dengan MBG. Itu kan rumusannya kan kayak gitu kan. Nah jadi makanya saya tuh bertanya-tanya kok bisa hak-hak untuk guru itu disesuaikan dengan anggaran sedangkan anggaran disesuaikan dengan MBG. Nah ini konstitusinya tuh jelas bahwa anggaran kita itu 20% itu harus diserahkan kepada pendidikan. Itu yang kita gugat ke MK kemarin itu, yang teman-teman gugat ke MK itu. Kan harusnya 20%, sekarang dihitung-hitung karena dipotong 44%, anggaran pendidikan itu dipotong 44%, itu jadi sekarang tuh hanya 11% yang dialokasikan untuk pendidikan. Nah jadi sekarang misalkan anak-anak yang putus sekolah itu lebih mungkin terjadi. Karena apa? Karena subsidi dan sebagainya itu tuh kepotong ke sana ke sini. Oke Pak Guru, dengan ini juga Pak Guru. Di satu sisi saya selalu membaca Pak Prabowo itu selalu punya niat yang baik. Niat yang baik itu dalam kategori sebenarnya tujuan awal MBG ini kan adalah untuk mengintervensi gizi anak. Iya. Ya kan. Memang di awal-awal saya perhatikan memang pembangunan SPPG ini agak sporadis. Tapi belakangan udah mulai ada semacam evaluasi yang mengatakan memang kita harus membangun MBG di lokasi ke lokasi yang memang anak-anak ini membutuhkan gizi. Belakangan tuh ada tuh beberapa berita naik, Pak Guru pasti perhatiin dong. Iya. Bahwa mulai ada tuh semacam evaluasi karena rasa-rasanya Pak Prabowo mendengar ternyata. Iya. Nggak harus di semua tempat. Karena kan ada sekolah yang melakukan penolakan tuh. Iya, terhadap betul, MBG kan nggak betul. perlu kan. Sehingga ada evaluasi kayaknya kita mulai dari intervensi ke lokasi-lokasi yang benar-benar membutuhkan gizi. Pak Guru gimana melihat itu? Kan mulai ada tuh. Oke, akan sekarang cek datanya. Silahkan di googling kalau misalkan nggak percaya. Sekarang cek datanya. Semakin membutuhkan MBG, semakin jauh MBG dari situ. Maksudnya gimana tuh? Daerah-daerah yang paling membutuhkan MBG, yang paling jauh, yang paling terpencil, yang paling miskin, itu adalah SPPG yang adalah tempat di mana SPPG tidak hadir di situ. Dapur-dapur MBG tidak hadir di situ. MBG, SPPG paling banyak ngumpulnya di mana? Di kota-kota besar, di pusat-pusat populasi. Nah, jadi ini tuh sebenarnya berkebalikan dengan tujuan awal, dengan iktikad baik Pak Prabowo Subianto itu. Nah, ya makanya silahkan cek semakin jauh
dari pusat populasi, semakin terpencil satu daerah, semakin membutuhkannya daerah itu terhadap MBG, semakin tidak ada MBG di sana. Tapi kan kemarin katanya ada mau evaluasi atas itu kan. Iya betul. Nah sekarang ada evaluasi. Kenapa ada evaluasi? Ya karena kita kritik terus-terusan, kita suarakan terus-terusan. Makanya teman-teman yang ini dengan Pak Prabowo sekarang berarti mengevaluasi, bukan membenarkan bahwa MBG itu udah jadi benar. Cuman justru sekarang ada evaluasi itu karena kita kritik terus-terusan, kita serang dalam tanda kutip terus-terusan, karena saya sebagai pribadi gitu ya, sebagai orang yang menginfluence orang gitu, kita tuh gak anti MBG. Kita tuh mempertanyakan kenapa MBG yang hanya dibutuhkan oleh 9% rakyat Indonesia diserahkan 100% pada rakyat Indonesia sampai membebani negara 335 triliun rupiah. Coba kalau misalkan yang dikasih tuh hanya 9% aja yang tadi itu, yang ada di daerah terpencil, yang ada di daerah miskin, itu saja. Kita nggak akan ribut. Karena anggarannya pasti tidak akan terlalu besar. Ada sekolah namanya Sekolah Garuda yang katanya menciptakan kader-kader terbaik bangsa. Berapa anggarannya? 2 triliun. MBG 91% diserahkan kepada orang mampu. Orang-orang DPR itu kalau punya anak, anaknya itu dapat MBG. Orang-orang yang tinggal di PIK itu, yang kaya luar biasa, itu dapat kebagian jatah MBG. Orang-orang paling kaya, orang mampu, jumlahnya 91% di Indonesia yang berkecukupan untuk memberikan bekal kepada anak-anaknya. Aduh, muncrat. Yang berkecukupan memberi makan kepada anak-anaknya dikasih MBG. Sedangkan anak-anak yang benar-benar membutuhkan di pelosok-pelosok itu justru MBG tidak hadir di sana. Nah, makanya evaluasi, syukur, alhamdulillah sampai sejauh ini berarti Pak Prabowo mendengar obrolan kita. Dan memang saya juga dapat laporan kemarin-kemarin Pak Prabowo itu suka nontonin kanal-kanal kita yang ini tuh malam biasanya nontonnya tuh beres kerja tuh biasanya sampai malam tuh nonton. Ya alhamdulillah kalau memang ada yang seperti itu. Tapi kita tuh nggak akan berhenti. Bukan karena kita memusuhi, bukan karena kita membenci MBG. Tapi coba seandainya MBG itu memang diserahkan hanya kepada orang-orang yang membutuhkan saja. Akang punya anak? Punya satu. Akang berkecukupan? Nanti dikasih MBG. Nah, MBG itu dapatnya dari mana? Dari jatah orang yang semestinya fakir miskin sekali. Gitu. Nah, jadi pertama, kita tuh tidak anti MBG. Kita tuh pengen MBG itu tepat sasaran. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bikin SPPG? Kenapa kita tuh harus bikin dapur? Serahkan kepada sekolah pengelolaannya. Sekolah tuh udah punya kantin. Sekolah tuh udah punya dapur. Sekolah tuh udah banyak OB-nya. Sekolah tuh udah ada guru-guru yang biasa kerja di situ. Coba itu berdayakan semuanya. Kenapa harus bikin lembaga baru yang setara kementerian? Kemudian mengelola uang segini banyaknya. Nah, kenapa tidak, kan jauh lebih praktis. Gak usah pakai dapur, gak usah mendirikan dapur, gak usah ada modal 1,5 M, gak usah ada yang seperti itu. Serahkan kepada sekolah, awasi dengan baik. Sekolah itu nanti pakai ompreng, nanti mau pakai piring biasa, nanti mau pakai daun pisang, sesuaikan dengan kondisi di sekolah. Dan sekolahnya berdaya, ibu kantinnya berdaya, anak-anaknya juga berdaya. Kalau mau ngikutin Cina, kan katanya referensinya itu kita ngambil dari Cina, kalau dari sana makan siangnya dikasih, ya kenapa nggak kayak gitu? Di sana itu kan terintegrasi dengan sekolah. Kenapa kita enggak? Coba Akang bisa jawab nggak kenapa enggak? Kalau memang itu itikadnya baik, kenapa enggak harus diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan saja? Satu. Dan kenapa tidak diserahkan aja pada pengelolaannya itu kepada sekolah yang sudah established di situ? Sekolah itu udah established, ngapain kita bikin lagi yang gede-gede, nanti jalur distribusinya, astagfirullah. Dan kenapa itu yang jauh-jauh itu, kenapa yang jauh-jauh tidak dapat coba? Karena SPPG itu pada akhirnya adalah bisnis. Bisnis itu ada di pusat populasi. Kalau sudah seperti ini, itikad baik itu nggak pernah cukup. Presiden itu nggak terlalu butuh itikad baik. Presiden itu lebih buluknya, yang terbaik dari presiden itu adalah dia punya itikad baik dan kemudian mampu untuk menjalankan itikad baik itu. Sekarang kan MBG itu dilihat di mana-mana. Ada kaos kaki harganya 100.000. Ada motor
yang katanya bisa tembus hanya 70 km motor listrik. Gimana ceritanya kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu. Nah itu kepala sekolah, ada nggak kepala sekolah di Indonesia yang dikasih motor? Guru-guru dikasih motor? Enggak kan? Kenapa mereka yang dikasih motor? Kan sebagai guru nih, balik lagi ya, sebagai guru. Kita tuh cemburunya luar biasa. Kita tuh bukan lagi dianaktirikan, kita udah jadi kayak pembantu doang gitu. Yang levelnya tuh bahkan di bawah tukang cuci piring MBG. Dan kita juga memang suka cuci piring omprengnya sih. Nah, itu kan? Itu kesulitan yang sedang dialami oleh perspektif guru. Seperti Iya. Baru Gembul sampaikan, aku apa ya? Gak bisa ini aku jadinya. Aku mendengarkannya tuh ada rasa ibanya jadinya. Melihat situasi semacam ini. Karena aku ingat betul itu akan ada tambahan 2 juta. Memang aku gak follow up isu gaji tambahan itu ya. Aku pikir, oh bagus juga ada tambahan ini. Guru tuh sekarang Kang, pinjol tertinggi di dunia di Indonesia tuh guru. Hah? Iya. Ini ada datanya ya? Ada. Di OJK silakan cek nanti. Tampil lagi Mas. Profesi yang paling banyak kejebak pinjol tuh guru. Judol juga banyak, tapi datanya nggak ada karena judol lebih tersembunyi gitu. Sabar, kita ke pinjol dulu. Karena pinjol banyak yang guru. Itu karena pendapatan mereka cukup ini ya, cukup kecil ya. Menurut Pak Guru kenapa nih? Apa karena budaya atau karena... Ya ini Kan pasti ini, ada sebab tuh, pasti ada sebab. Ini karena banyak faktor sebenarnya. Yang pertama memang gajinya tidak terlalu memadai untuk guru itu. Kemudian yang kedua, guru itu sejak awal tuh langsung dikasih zona nyaman. Gimana tuh maksudnya? Dikasih zona nyaman tuh ya sebagai ini kan yang dikejar-kejar sama banyak guru itu. Nanti kalau udah jadi PNS dapat SK-nya bisa digadein buat beli rumah, KPR apa segala rupa gitu. Nah ini tuh kebiasaan buruk guru-guru di Indonesia. Sampai ada penelitiannya. Saya tuh punya dosen Pak Sumar, siapa ya, Pak Sumarno, Sumaryono. Sumar tuh udah pasti Sumardi, Sumaryono, ya itulah. Pasti deket-deket tuh biasanya. Pasti orang Jawa kan. Nah beliau tuh bikin penelitian, ya katanya guru tuh kalau udah dapet SK tuh dia pasti akan beli ini sekian persen dia beli ini. Jadi memang udah ada gitu. Nah jadi guru itu di Indonesia emang selain karena ekonominya tidak terlalu baik, jadi mereka tuh memegang gengsi sebagai PNS yang harusnya punya gaya hidup sekian, padahal mereka tuh gak ada sekian gitu. Makanya mereka itu biasa untuk minjem, untuk ngegadain SK, untuk hal-hal yang semacam itu gitu. Nah, jadi guru tuh banyak di lingkungan guru, korupsi itu banyak banget di lingkungan guru tuh. Misalkan untuk bikin studi tour dan lain sebagainya, guru tuh biasanya suka kebagian di situ. Kemudian olahraga, berenang, itu biasanya dapat kebagian guru olahraga tuh di situ. Nggak semua ya, tapi biasanya dapat kebagian. Nah, jadi guru tuh ada juga yang korupsi, guru juga ada yang tapi guru juga pada akhirnya banyak yang kena pinjol. Karena mereka tidak terbiasa untuk mengelola uang dengan baik. Nah, jadi biasanya ini ini bermula dari gaya hidup ya. Oke. Ya gaya hidup karena mereka tuh udah di stok, mereka punya ini status standar tuh segini gitu ya. Status guru kan. Status guru. Tapi kan PNS. gak semua begitu kan. Gak semua. Saya juga bukan guru PNS. Tapi memang itu bisa dikonfirmasi, dan bahkan ada juga penelitiannya terkait dengan hal itu. Bisa dicek. Itu siapa Sumar? Padahal itu dosen saya sendiri. Nanti biar kita tunjukin penelitiannya biar benar. Penelitiannya. Nah, jadi ya seperti itulah kurang lebihnya. Nah, akhirnya si guru-guru itu terjebak pada pinjol, ada yang bunuh diri, ada yang bercerai, ada yang kehilangan. Kemarin saya ngobrol dengan seorang guru yang telah kehilangan sekitar 180 juta untuk, ya pokoknya guru tuh rentan karena dalam konteks kebudayaan dan edukasi mereka terhadap financial freedom dan sebagainya tuh nggak sinkron gitu. Banyak yang saya sebagai guru harusnya gini tapi ternyata gini, duitnya malah segini, ini segini dan sebagainya lah. Masalahnya kompleks. Termasuk kemarin Akang tahu kejadian, saya juga angkat ada sekitar 40.000 guru di Indonesia. 40.000 guru. 40.000 guru dan pensiunan PNS, tapi kebanyakan guru. Ini gabungan ya? Gabungan, tapi kebanyakannya guru. Oke. Ditipu Kang, rata-rata masing-masing orang kehilangan 180 juta. Ditipu sama orang. Nah, orang yang nipunya itu, modusnya apa tuh yang paling banyak tuh?
penipuannya itu investasi kan, investasi bodong. Tapi kenapa jumlah gurunya bisa sampai sekian banyak? Ya karena penipunya itu teman saya dan teman gubernur Jawa Tengah. Jadi dia tuh suka flexing bahwa dirinya itu dekat. Sabar, teman guru ini yang nipu. Ya, penipunya. Terus nggak ditangkap? Enggak. Coba cerita dulu deh. Kalau silakan. Oke, saya ceritain gini ya. Silakan. Ada seorang yang namanya itu Pak Raden. Karena beliau itu gelarnya Raden. Ya. Di Jawa Tengah tuh Pak Nikolas, Raden Nikolas. Nyoto, ya itulah. Panjang namanya Jawa. Nah beliau itu buka skema Ponzi lah semacam itu. Nah, jadi bikin sebuah perusahaan, bikin yayasan. Kemudian yayasan itu ngajak orang, ayo kita investasi di sini, ayo kita investasi di sini. Nanti akan dikelola di perusahaan-perusahaan saya. Beliau tampilkan ada lebih dari 40 perusahaan milik dia yang ternyata bukan milik beliau gitu. Tapi ia diklaim gitu. Nah setelah itu beliau itu suka flexing. Kan kebiasaan orang yang suka nipu-nipu ini kan flexing kan, sama orang, ketemu sama orang kaya, ketemu sama orang apa, dengan orang Jawa Timur, dengan gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah. Oh pokoknya mah orang-orangnya banyak lah, Habib siapa ditemuin sama dia gitu. Oh flexing juga dengan orang-orang penting gitu ya. Iya. Dan saya pernah ikut pada acara beliau karena acaranya itu spiritual gitu dan seterusnya. Dan saya juga sampai sekarang masih megang piagam beliau itu di rumah. Nah, tapi ya itu ternyata beliau itu bikin skema yang semacam Ponzi itu, di mana guru-guru diajakin. Nah, yang mengerikannya itu kenapa bisa sampai guru-guru 40.000 sekian itu kena, sampai 180 juta, sampai ada yang bunuh diri, sampai ada yang cerai dan sebagainya. Itu karena diduga dia itu diarahkan atau agak dipaksa sama dinas. Terus lanjut. Ya, nah diarahkan sama dinas, kemudian diarahkan sama tokoh-tokoh besar, direkomendasikan sama orang-orang terkemuka gitu untuk ayo investasi di sini gitu. Akhirnya semuanya, bahkan ada guru-guru yang tidak berkehendak untuk investasi di sana, tapi pas dia mau ngambil uang pensiun, loh kok uang pensiun saya nggak ada? Karena tiba-tiba udah dialihkan ke investasi itu. Sama siapa? Ya sama pimpinannya di sekolah gitu. Pas mau pensiun, pas mau ngomong cucu, pas mau jadi rakyat jelata pindah ke Solo, tiba-tiba uangnya habis. Uangnya nggak ada. Nah kasus seperti ini tuh besar. Nah jadi maksud saya adalah hal-hal yang terkait dengan penipuan, judol, pinjol, scam dan sebagainya, guru itu sering dapat. Sering kena guru itu. Ya karena apa? Kita kurang untuk mendapatkan edukasi secara finansial. Kita tuh diongkosinnya itu, guru-guru di Indonesia tuh diongkosin itu dengan zona nyaman gitu. Dikasih dengan SK, dikasih apa. Tapi bagaimana kompetensi mereka itu diperbaiki, bagaimana nasib kesejahteraan dan cara pengelola kesejahteraan itu nggak dikasih kepada guru-guru di Indonesia, itu nggak dikasih. Nah makanya saya tuh ngomong gini nih. Saya tuh ngomong sama guru-guru, guru-guru semua seluruh Indonesia, tolong kalian itu sekarang masuk zona di mana menurut PISA kita tuh guru-guru terjelek di dunia. Kita tuh. Kenapa? Karena kompetensi kita tuh kurang. Jadi ayo kita perbaiki, nasib kita perbaiki, apa kita perbaiki. Saya ngomong kayak gitu tuh disomasi Kang, di blacklist langsung Kang. Sama siapa? Sama yang mencetak guru-guru itu, karena saya dikira menghina guru-guru. Padahal saya adalah upaya untuk membantu guru-guru, tapi malah iya seperti itu. Karena kompleks Kang. Jadi kita mau nyalahin guru ternyata dia korban. Kita mau prihatin pada mereka, lah mereka sendiri yang ketipu, mereka sendiri yang gampang ini gitu. Jadi kompleks di dalam itu tuh. Tapi pada dasarnya adalah bahwa upaya memperbaiki guru itu hanya seremonial saja, ya termasuk seperti yang barusan, tiba-tiba ada MBG, tiba-tiba guru disisihkan gitu. Kemudian nanti kalau ada perubahan politik besar, guru-guru yang dipaksa untuk ikut berubah, kurikulumnya yang ikut berubah, kemudian mereka kinerjanya juga harus berubah gitu. Setiap menteri ganti, guru juga harus menyesuaikan diri dengan kurikulum yang baru dan sebagainya. Pokoknya guru tuh ada di sebuah sisi di mana mau disalahin juga susah karena dia korban, tapi mau kita berempati juga, ya ternyata ikut sistem gitu.
Kejepit. Guru-guru tuh kejepit. Nah kayak yang tadi itu, yang penipuan Pak Nikolas, atau bukan penipuan, kalau kata versi Pak Nikolasnya sendiri emang kami lagi bangkrut gitu. Emang lagi gagal untuk bayar gitu. Padahal kan suka flexing perusahaan yang banyak itu, tapi nggak apa-apa lah. Nah, itu kondisi seperti itu ada yang dengan kesadaran penuh ngasih. Itu kan berarti gurunya nggak bener. Tapi ada lebih banyak yang si guru itu tuh gak punya kuasa untuk menolak karena dia disuruh sama atasan-atasannya untuk investasi di situ. Gitu. Nah, keresahan guru, kesedihan guru, ada nggak yang ngomong, ada yang nggak mewakili itu. Kan kalau DPR kita ngelihat mereka tuh mewakili pengusaha. Makanya regulasi peraturan-peraturan di DPR setiap hal yang baru tuh pasti yang berhubungan dengan orang-orang kaya gitu. Masalah tambang lah, masalah mineral gitu, masalah sawit gitu. Tapi kalau misalkan masalah keguruan, masalah petani kan sedikit. Nggak ada yang mewakili guru-guru. Jadi guru-guru tuh sekarang ada di posisi di mana mereka berjumlah 3 juta, banyak. Tapi untuk sekedar demo MBG aja nggak berani. Ada di posisi itu. Ada di posisi motret menu MBG, dia akan dimarahin sama atasannya. Dan akhirnya terpaksa kalau ada siswa-siswa yang motret menu MBG, dia yang ikut marah-marahin sama siswanya supaya tidak memviralkan. Nah sama-sama bingung kan, mau disalahin lah dia korbannya, mau diempatin mereka juga melakukan itu gitu. Apa kalau orang banyak bilang gini, ini kritik terus nih, solusinya apa Pak Guru? Nah iya itu dia. Coba. Saya minum dulu deh. Pak Guru juga sampaikan ide besar yang Pak Guru kira-kira menarik, barangkali ditonton terus, menarik juga idenya, silakan. Jadi buat teman-teman guru, sementara ini kita adain terbatas. Jadi saya tuh lagi bikin sebuah proyek untuk mensejahterakan guru-guru di Indonesia. Caranya membebaskan mereka dari utang, dari pinjol, dari judol. Dan mengedukasi mereka supaya mereka itu punya kemampuan untuk mandiri secara finansial. Jadi buat teman-teman kalau mau gabung, ayo gabung. Di mana daftarnya? Di sini nggak ada ininya ya. Tapi kalau di kanal saya itu ada. Ya udah daftar di sini. Ini bukan MLM kan? Enggak. Ini bukan. Nanti Enggak, karena kita tuh nggak ngasih duit. Oh enggak. Kita nggak ngasih duit. Oh, kita juga nggak ada duit. Oh gitu. Kita juga nggak ada duit untuk ngasih duit, makanya kita nggak ngasih duit. Oh gitu. Kita ngasih edukasi. Iya, tapi bukan hanya edukasi. Jadi gini kita coba Pak Guru cerita deh nanti biar nggak salah paham. Kita bikin skema nih. Kita bikin skema. Akang tahu nggak? 89% keluarga di Indonesia itu ngutang. Baik itu sengaja atau nggak sengaja. Yang sengaja ngutang itu 60%. Yang sengaja ngutang. Yang sengaja ngutang di sektor pinjaman formal itu cuma 25%. Artinya pengutang kita tuh besar. Kita tuh seneng ngutang. Indonesia itu adalah salah satu negara yang tukang ngutang warganya. Jadi pas dapat utangan tuh seneng luar biasa. Pas ditagih dia pergi kemana-mana. Nah itu masyarakat. Ya. Nah pinjol itu langsung datang karena dia tahu pasar di Indonesia tuh besar. Pasar peminjam tuh besar. Makanya dia aktif di Indonesia. Kalau ada scam-scam yang kayak di Myanmar gitu. Yang paling banyak di Cina tuh scam beneran. Tapi kalau di Indonesia scamnya tuh dalam bentuk pinjol dan judol karena itu yang paling banyak. Nah dari penghutang-penghutang itu kemudian saya berpikir kok Indonesia penghutangnya gila sampai segininya. Jadi korban dari pemerintah iya tapi mereka sendiri memang melakukan itu. Nah akhirnya saya kepikiran saya bikin skema gimana caranya untuk melunasi utang mereka tanpa saya harus keluar biaya, keluar ongkos. Jadi saya tuh bikin kelas, tapi kelasnya gratis ya, gratis. Iya. Kelasnya gratis. Nanti dipikir ujung-ujungnya jualan kelas ya? Iya, ujung-ujungnya jualan kelas. Enggak, kita enggak jualan kelas karena kelasnya gratis. Oke, ceritain lagi. Nah, pertama kita tuh akan beri mereka pengajaran yang bersifat mental dan intelektual terkait dengan bagaimana cara mengelola uang, bagaimana caranya untuk berbisnis, bagaimana caranya untuk berhutang. Hutang itu kan ada manajemennya kan, ada manajemen hutang dan sebagainya. Kita akan arahkan mereka sampai mereka tuh benar-benar paham dan langsung ada prakteknya nanti. Mereka tuh langsung megang uang, langsung dipinjamkan, langsung di gimana mereka tuh langsung ada ininya.
Jadi kita akan memungut uang, tapi uangnya akan 100% dikembalikan, 100% tanpa sepeser pun akan kita ambil untuk operasional, enggak, semuanya kita udah tanggung gitu. Nah, jadi kita akan kita akan berbagi ilmu manajemen keuangan, itu 4 kali pertemuan. Nah, setelah itu kalau mereka masih mau bersabar, kita kita ajak ke dalam komunitas yang lebih besar, yaitu komunitas orang-orang berpenghasilan. Jadi kita nanti langsung akan pertemukan dengan orang-orang profesional untuk dilatih bekerja yang langsung menghasilkan uang. Kerjaan yang langsung menghasilkan uang diantaranya apa? Berdagang. Misal berdagang, kemudian jadi influencer, jadi peternak. Itu kan semuanya sektor-sektor informal di Indonesia kan lagi berkembang. Nah, semua keahlian-keahlian itu nanti kita akan datangkan pakarnya. Jadi influence, gimana caranya bikin TikTok penonton minimal 1 juta. Jadi itu bukan hanya soal kontennya, tapi soal kalau udah penontonnya di atas 1 juta dan itu adalah jaminan, perusahaan mana yang nolak untuk ngiklan di situ. Gitu kan. Nanti kita akan kaitkan juga dengan perusahaan dan sebagainya gitu. Jadi misalkan kita akan latih gimana caranya bikin konten. Bisa jadi buzzer bisa, karena kalau jadi buzzer kan dia dibayar Bisa jadi misalkan buzzer segitu. ya. Misal. Tapi kan buzzer kebaikan bisa aja kan. Buzzer kebaikan, ya itu Bisa. kata-kata bagus hari ini tuh, buzzer kebaikan. Ya memang ada buzzer kebaikan. Oke. Kemarin Ibu Monik itu marah-marah karena menyebut karena saya sebut beliau buzzer Israel gitu. Saya nggak terima, lah kan buzzer itu netral, bisa aja buzzer kebaikan. Ya udah lanjut, Nah, silakan lanjut. lagi. Nah, kita akan nanti arahkan kalau misalkan sudah 4 pertemuan mereka sabar, mereka terima dan semuanya. Ini kelasnya online atau offline sih? Offline. Sementara offline ya. Nanti iya. kalau online kita pasti- tuh sulit. Pasti terbatas juga tuh kan yang bisa ikut kan. Iya 100 orang sekloter. Tapi kita akan lakukan berkelanjutan terus-terusan sih. Nanti kita gabungkan dalam komunitas besar. Jadi nanti bisa bentuk jaringan bisnis besar gitu. Nah, apalagi kita ketemu sama Cina-Cina yang pinter-pinter bisnis itu kan Cina-Cina semua. Nah, itu si Cina-Cinanya kita paksa. Jangan salah, orang Sumatera Barat juga pintar bisnis. Iya, tapi kan mereka ketakutan sama identitasnya sendiri. Terus? lanjut. Oke, canda kan. Ya. Nah, jadi mereka itu nanti akan dilatih. Misalkan jadi peternak, kita tuh udah ada pakarnya. Jadi gimana caranya ruangan segede gini itu bisa jadi peternakan yang penghasilannya 6 juta sebulan gitu. Oh, misal ternak telur ayam gitu-gitu ya. Ternak ayam, iya. Nah, tapi nya nggak bau. Jadi tetangga nggak akan marah. Jangan kan tetangga, orang di ruang tamu aja nggak akan nyium baunya. Nah itu nanti ada pelatihannya gitu, gimana caranya gitu. Gratis. Pelatihannya gratis. Oh my god. Gratis. Tuh makanya sebaik apa gitu saya teh. Dari mana donatur cerita dulu dong? Ini donatur. Enggak, ini sebenarnya berbentuk apa ya? Cuma niat baik aja. Enggak, butuh logistik pasti kan. Nah cuman ini kita tuh bikinnya jaringan. Ya makanya doakan, kita juga nggak akan bisa bayar ini terus-terusan secara independen. Kita juga butuh ini. Cuman sejauh ini tuh ada sekolah yang mau nanggung tempatnya gitu. Kalau misalkan pembicaranya dari kita kan masih gratis gitu ya. Tempatnya gratis. Nah kalau tempatnya udah gratis, pembicaranya udah gratis, ya kayaknya sih untuk sebulan 2 bulan itu masih bisa gratis semuanya. Tapi kita kasih pelatihan untuk ya jadi misalkan jadi influencer, jadi peternak, jadi petani, jadi pedagang, jadi apa nanti akan terpecah di kelas-kelas yang lebih kecil kalau mau gitu ya. Kalau misalkan 100 orang bertahan. Nah, nanti kalau udah itu ini nggak wajib. Cuman kalau misalkan mau berkelanjutan, nah kita masuk ke kelas-kelas yang memang berharga gitu. Yang kelas itu tuh nggak mungkin jadi kita bukan saya, tapi saya akan arahkan kalau mau. Saya rekomendasikan ke kelas ini, Kang Timothy Ronald juga kalau mau misalkan. Tapi ini mah buat ini ya, buat ekonomi lemah karena untuk membantu. Timothy Ronald. Iya, jadi kita bikin kelas-kelas yang memang bukan untuk menyelamatkan ekonomi, tapi untuk memperkaya diri. Jadi kalau memang tujuannya untuk memperkaya diri, nah kita juga siapin kelas yang memang berbayar. Tapi itu tujuannya adalah untuk memperkaya diri. Jadi yang pertama, kelas 4 pertemuan pertama itu adalah untuk ngajarin secara teoritis dan praktek bagaimana cara mengelola uang. Yang kedua, kita kasih pelatihan-pelatihan yang langsung menghasilkan uang, yang pekerjaannya itu menghasilkan uang. Nah, kalau memang masih mau, kita lanjut ke kelas untuk memperkaya diri gitu, dan itu berbayar. Nah makanya yang mahal-mahal itu biasanya yang berbayar di situ, tapi kita juga nggak akan mahal
ya kita nolong sih intinya mah. Cuman biasanya si orang-orang yang suka jadi motivator, yang jadi trainer, yang jadi apa itu biasanya mintanya dibayarnya gede gitu. Cuman ya kita kolaborasikan lah Pak ini buat guru-guru secara khusus gitu. Buat Ya apapun yang sedang Pak Guru lakukan, aku selalu membacanya niat baik. Mudah-mudahan selalu menjadi bantuan untuk banyak orang tuh. amin, amin. Apalagi guru yang misalnya tuh lagi kena pinjol, judo, Oh iya, dan scam, dan betul. Dan tambahan sedikit. apa tuh? Buat teman-teman yang kena scam, teman-teman yang punya pinjol, teman-teman yang punya judol dan sebagainya, kita punya konsultan khusus yang nanti akan diberdayakan untuk itu semua. Ini ya peraturan pertama. Kalau ada yang nawarin, jangan percaya. Kalau di online ada yang nawarin joki dan lain sebagainya, itu jangan langsung percaya. Itu temannya. Itu temannya, teman si pinjolnya. Itu masih pinjol untuk mensiasati mau diselesaikan nggak gitu? Ah, Itu temennya. iya, itu satu grup gitu. Bahkan judol dan pinjol itu satu grup juga. Makanya kalau teman-teman mau pinjol itu pasti dipenuhi, omongin aja buat judol gitu. Itu pasti langsung si pinjol tuh ngasih duit gitu. Karena udah temenan gitu. Datanya juga udah saling sharing, udah saling tukar. Nah, kita juga punya cara untuk mengamankan data kita. Jadi nanti kita bikin perlindungan buat teman-teman untuk melindungi. Tapi kita nggak ngejanjiin akan bayar lunas gitu ya. Tapi sekedar pokoknya aja atau sekedar ada yang semacam itu dan perlindungan terhadap datanya. Kita semuanya lakukan secara legal. Ya Pak Guru, kenapa sih Pak Guru sampai melakukan hal semacam ini? Ya saya tuh ini Kang gemes gitu. Jadi maksudnya saya dari kemarin tuh ngeritik pemerintah terus, makanya banyak yang nagih ngeritik terus ya solusinya mana? Saya pikir tuh solusinya tuh gak susah, gampang, so gini. Ya udah mana buktikan. Kemarin saya tuh bikin ini Kang, saya tuh misalkan bikin sekolah, bikin pesantren, bikin apa. Ya tapi kan itu nggak bisa dipublikasikan kan. Nah jadi kalau sekarang saya berani publikasikan, saya tuh lagi ada dalam proyek ini, doakan supaya berhasil, minta dukungannya supaya berhasil. Ini berangkat dari karena Pak Guru tuh sering kritik, orang juga nanya solusi dong, berkontribusi dong, jangan kritik doang. Solusi yang bisa dipamerkan. Solusi yang bisa dipamerkan. Kalau yang kayak gini untuk narik peserta kan justru harus pamer kan. Iya. Nah jadi ya itu bagian dari Pak Guru gemas aja. Kalau orang nanya solusi mana, tindakannya apa, kontribusinya apa. Ini sedang dilakukan. Oh ya, gitu. Ini sedang dilakukan, kita sedang. Lagi ada perubahan besar dari pengkritik menjadi orang yang menyediakan solusi ya. Lagi ada semacam apa nih, ada perubahan besar apa? Nah ini juga ada salah paham sekenyot kan? Sekenyot apa sih? Sekenyot apa sih? Seseruput. Oh iya. Sehisap. Oke. Gimana tuh? Bahasa Sunda saya belum hafal. Oh iya. Jadi gini Kang. Jadi sebenarnya kontribusi saya terhadap masyarakat itu dari kemarin tuh udah ada kan. Cuman gak dipamerin. Bukan gak dipamerin. Jadi? Semua juga sadar. Okay. Yaitu apa? Masyarakat sekarang lebih kritis bahkan pada hal-hal yang sakral. Saya pikir saya itu pionir di situ. Tapi kan nggak bisa dibanggain. Iya. Oh. Iya nggak sih? Bisa juga sih dibanggain. Cuman Pak Guru nggak mau banggain aja kali. Iya. Maksud saya gini nih. Siapa orang influencer pertama di Indonesia yang secara terbuka dan ngajak orang untuk kritis terhadap pesantren, terhadap gus-gusan, terhadap Habib? Sebelum saya siapa? Ada Armando. Oh iya, ada Armando. Duluan saya ada apa sama beliau? Kalau umur sih lebih tua beliau. Oh iya. Nah, jadi dan sekarang masyarakat juga lebih terbuka. Alhamdulillah lebih terbuka. Bukan berarti kita jadi musuhan. Sekarang pesantren itu jadi bagus, Kang. Gara-gara kita kritik, pesantren itu jadi bagus. Tahun lalu laporan kekerasan seksual di pesantren itu kan besar banget kan. Itu sekitar 3 hari 4 hari dalam 1 pekan kasusnya. Sekarang tahun 2026 itu turun drastis. Ya karena sekarang dipantau sama masyarakat. Itu di Cidaun ada pesantren gede banget Kang. Dulu tahun-tahun sebelumnya. Sebentar, Cidaun ini di mana? Cianjur Selatan. Oke. Lanjut. Dulu praktek-praktek yang aneh-aneh yang dilakukan oleh ustadz itu tidak berdampak apapun karena dia ustadz. Kemarin saya balik lagi ke sana, kosong Kang, sepi. Saya tanya ke warga, ini pesantren segede gaban, ini santrinya kemana? Ini ada masalah asmara ustadznya. Gitu. Nah jadi sekarang pesantren tuh, kritik masyarakat itu berani sampai ngambil tindakan kalau ada pesantren yang gini yang langsung diboikot.
Jadi ini kan sebenarnya adalah sebuah gerakan yang mengarah pada sesuatu yang positif. Masyarakat mulai kritis, berpikir tajam gitu ya. Bahkan dulu dulu sesama ustadz tuh nggak berani saling bongkar. Sekarang ustadz itu berani saling bongkar. Nah ini Kang, saya tunjukkan foto bukti. Penonton yang lihat aku aja ini lihat. Iya. Nih coba lihat. Ini adalah dari seorang ustadz. Oke. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Iya. Jadi Ini salah satu pesantren ya. Salah satu pesantren dan ustadznya sangat terkemuka, yaitu Ustadz Ahmad Al-Misri. Nama sebut-sebut nama ini. Ya kita sebut aja namanya karena beliau sekarang lagi kabur ke Mesir. Tapi beliau itu kan selebriti, beliau itu ganteng, beliau keluar masuk televisi, beliau itu jadi juri, hafid Quran dan sebagainya. Dan beliau hafid Quran, hafal Quran. Dan beliau diduga beliau melakukan pelecehan seksual terhadap santri laki-lakinya di tempat ibadahnya. Makanya di sini sampai ada kata-kata, saya mohon maaf, lebih kasihan korbannya disuruh menelan. Ya itu. Nah ini yang ngelaporin adalah ustadz. Oh satu pihak itu ya yang laporin satu itu berasal dari satu pihak yang sama Kang. Nah jadi artinya sekarang si ustadz itu berani lebih terbuka ngomong sama saya, Pak ini tolong. Itu lapornya ke Pak Guru ya? Ya ini barusan kan ke saya. Nah jadi tolong ini viralkan gini. Ini korbannya udah jadi makin banyak gitu. Jadi ya maksud saya adalah sekarang masyarakat itu udah menjadi lebih kritis bahkan terhadap hal-hal yang dulu disebut sakral. Jadi ada gerakan besar di situ. Mulai ada perubahan memang. Ada perubahan. Akang pasti ngerasa dulu. Ngerasa. Sekarang tuh masyarakat kita mulai ini kok lebih aware, lebih open mind, lebih kritis. Iya. Nah, ketika Pak Ade digebukin, saya mendapatkan berkahnya. Berkahnya dalam artian ya. Aku nggak mau ngingat itu sih, tapi oke lah. Oke, saya mohon maaf ya. Itu trauma. Ya, tapi maksudnya sekarang kalau saya juga nggak berani merekomendasikan, tapi nggak berani juga untuk menolak. Cuman maksudnya pesantren-pesantren sekarang itu ada dalam perbaikan besar-besaran. Ustadz-ustadz juga sekarang semakin dilihat baik-baik. Bahkan ustadz-ustadz sekarang kalau ngomong aja sesuatu, itu tuh nggak langsung subhanallah, alhamdulillah, pinter sekali Pak Ustadz, assalamualaikum, salam. Enggak, komennya nggak kayak gitu. Sekarang itu bisa aja menjadi negatif. Kayak kemarin MUI mengkritik itu yang ikan sapu-sapu kenapa dikubur tidak sesuai dengan kaidah Islam, dihujat kan sama netizen. MUI itu dihujat sekarang. Komentar ikan sapu-sapu kemarin ya. Iya. Wah, gue melihat apa nih ikan sapu-sapu di komentar ini. Ya udahlah. Iya. Gimana sih itu? Oke, ini pertanyaan terakhir juga Pak Guru. Kan Pak Guru jadi tadi udah kira-kira ingin mencoba satu solusi, ingin menjalankan satu proyek. Karena mulai dari rasa kegemasan, melihat banyaknya persoalan masalah guru. Karena Pak Guru juga adalah seorang guru, baik judul, pinjol. Dan hari ini melihat ada banyak perubahan yang lagi sedang terjadi. Salah satunya mungkin tadi perbaikan pesantren dan apa yang sedang Pak Guru lakukan. Mungkin mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang baik banyak membantu orang. Tapi pertanyaan saya itu adalah sejauh mana kita akan mengalami fase guru ini akan begini terus? Apakah Pak Prabowo harus benar-benar merubah ini, konsisten untuk menambahkan gaji? Ataukah ini sebenarnya ya sampai sini-sini aja? Karena kan guru ini bukan soal 1 tahun 2 tahun, ini kan udah persoalan lama. Iya. Yang udah terjadi kan? Iya. Game changernya di mana akan guru ini akan merubah bentuk dirinya? Kemarin saya bikin konten soal itu Kang, tapi intinya gini nih. Pemerintah itu mampu bikin sekolah Garuda. Sekolah unggulan, orang pintar di sana direkrut, orang yang hebat direkrut, gedungnya juga bagus. Anggarannya cuma 2T. Terus kenapa pemerintah ditanya, kenapa cuma 2T padahal sekolahnya bagus? Alasannya ya karena untuk MBG. Nah, coba kalau misalkan MBG itu hanya disasar untuk 9% aja manusia di Indonesia. Berarti 305 triliun itu akan mengalir ke sekolah Garuda itu, bayangkan.
seberapa besar orang-orang unggulan di Indonesia yang bisa Ya, tercetak. larinya ke sekolah Garuda, ke MBG. Enggak, itu hanya misalkan. Misalkan, Cuman ya. maksudnya ini political will dari pemerintah gitu. Pemerintah tuh bisa dari dulu, ini masalah ya. Dari dulu ditagih pemerintah kenapa gaji guru kecil, kenapa kompetensi guru rendah dan sebagainya. Jawabannya itu adalah ya karena anggaran kita terbatas. Lah kalau anggaran kita terbatas gimana ceritanya kita bisa menggelontorkan uang 335 triliun gitu. Itu kan pertanyaannya itu gitu. Nah, kalau misalkan politik kita itu bisa mengarah dan mengarah kepada riset, teknologi, pendidikan, kemudian masa depan, itu tuh kita tuh bisa. Nih, Kang. Di Korea, ini Korea Selatan, ini Indonesia, di tahun 60-an kita tuh ada di level yang sama. Jadi pendapatan per kapita kita itu gak jauh dari $100 gitu. Segitu kurang lebih ya, Korea lebih dikit, lebih tinggi sedikit tapi sekitar segituan. Nah, tahun 70-an kita tuh sama-sama merombak dan berbenah. Di Korea itu bikin cebol, kemudian shaebol, kemudian di Indonesia tuh Pak Harto bergerak tahun 70-an gitu ya. Tapi sekarang kenapa beda jauh? Karena Pak Harto dulu orientasinya itu adalah pangan, ketersediaan pangan, swasembada pangan, itu yang Pak Harto dulu kan di ini kalau masih ingat. Dan kemudian stabilitas politik, stabilitas nasional, itu yang diprioritaskan. Sedangkan Korea itu fokusnya yang pertama itu adalah industrialisasi, gimana caranya kita bisa ekspor, dan kemudian pendidikan, edukasi, gimana caranya sumber daya manusia mereka itu bisa menyuplai kebutuhan kapitalisme mereka. Dan akhirnya dampaknya apa? Korea udah sampai ke teknologi semikonduktor, kita ada di level mau hilirisasi aja dikeroyok orang. Levelnya udah kelewat jauh, padahal kita titik startnya tuh sama. Kenapa? Karena dimulai dari yang satu mah industrialisasi dan pendidikan, yang satu mah pangan, dan kemudian masalah stabilitas nasional, plus caranya itu adalah dengan ekstraksi sumber daya alam. Akhirnya jomplang. Nah, seharusnya Kang, catat nih, seharusnya pemerintah tuh tahu bahwa itu tuh jalan yang salah. Di zaman Orde Baru begitu, berarti itu salah. Ya udah kita ngikutin Korea. Yang luar biasanya adalah hanya gara-gara presiden Orde Baru itu adalah mertua dari presiden yang sekarang 100% jiplak strateginya. Yaitu apa? Pangan dulu, kemudian stabilitas politik dan ekonomi keamanan, kemudian ekstraksi sumber daya alam. Persis sama, Kang, gak ada bedanya. Itu yang bikin Indonesia hancur, itu yang diturutin oleh presiden zaman sekarang. Kenapa gak belajar dari sejarah? Enggak, tapi kan ada investasi SDM juga. Di mana? Berapa persen? Enggak, maksudnya selain dengan swasembada pangan. Swasembada pangan itu kan salah satu topik yang keamanan politik itu kan karena ada geopolitik yang beragam nih mas persoalannya. Tapi kan ada juga katanya investasi SDM sama ya investasi SDM. Ya memang ada, saya tuh percaya ada sekarang misalkan ada beberapa sumber daya kita yang sudah swasembada gitu dan sebagainya gitu. Kemudian dikaitkan dengan politik luar negeri dan sebagainya. Tapi kan itu tuh gak setara. Kenapa kita tuh gak mulai dari gini nih Kang. Silahkan. Sekarang ada mobil listrik. Maka pendidikan itu seharusnya diarahkan gimana caranya menghasilkan orang-orang yang jago mekanik mobil listrik. Jadi ada koneksi, ada hubungan dan ada kebersinambungan antara pendidikan dengan ekonomi. Kalau gak ada, itu pendidikan hancur, ekonomi hancur. Kan gitu kan. Nah sekarang tuh era teknologi. Sekarang tuh era STEM. Sekarang tuh era AI, komputer kuantum. Pendidikan di Indonesia, anak-anak SMA ditanya 10 kali 5, mereka tuh bingung. Gak ada gak ada kaitannya, gak nyambung sama sekali, gak ada hubungannya Kang. Anak-anak STM, anak-anak STM direkrut sama bengkel, ngerjain otomotif, gak ngerti Kang. Akang tahu gak, ini data nih, ini silahkan cek ya. Sektor formal kita itu hanya menyerap 2 juta lapangan pekerjaan. Artinya dibanding orang-orang yang melamar sekitar 70 juta, kita tuh
ya kurang dari 10% kemampuan menyerap, bukan kurang, 12%, 12,5% kemampuan menyerap lapangan pekerjaan. Catat nih ya, ini paradoks di Indonesia. Orang-orang sulit mencari lapangan pekerjaan, tapi 50% perusahaan di Indonesia kesulitan mencari karyawan. Ngerti nggak gimana ceritanya? Ngerti nggak? Ini yang nggak match. Orang yang ingin jadi karyawan sulit dapat pekerjaan, perusahaan-perusahaan sulit dapat karyawan. Kok bisa? Kenapa coba? Karena ini nggak terkoneksi antara skill dan kebutuhan perusahaan. Betul sekali. Jadi perusahaan butuh ahli fisika. Ngelamar 1.000 orang fisikawan, gak ada yang nyambung Kang ilmunya itu dengan yang dibutuhkan sekarang. Pendidikan kita tuh sekacau itu. Ada orang-orang, perusahaan-perusahaan yang sekarang butuh marketing gitu. Ngerekrut dari orang-orang marketing, gak ada yang nyambung Kang. Sekarang ada yang birokrasi butuh orang-orang yang bisa menghitung. Bingung, gak ada yang jago menghitung tuh, gak ada, jarang, susah. Tapi sedikit mungkin ya. Iya, ya ada lah, yang orang-orang seperti itu selalu ada gitu. Cuman maksud saya adalah lumrah sekarang anak-anak SMA tidak tahu 15 kali 8 berapa gitu. Adalah lumrah sekarang anak-anak SMA itu kebingungan untuk mengetahui ibu kota dari Kalimantan Barat gitu. Adalah lumrah hal-hal seperti itu di Indonesia sekarang tuh. Nah, jadi ya kenapa? Ya karena pendidikan kita gagal. Pendidikan kita gagal itu kenapa? Karena kita sudah masuk era medsos, anak-anak juga sudah main medsos dan sebagainya. Sedangkan fokus kita guru-guru pemerintah itu adalah pada hal-hal yang sudah formal, yang sudah terjadi, yang dirumuskan puluhan tahun yang lalu. Jadi nggak relevan, nggak nyambung. Nah, coba seandainya nih kita ngikutin Korea nih, skemanya tuh ngikutin Korea. Kita mau ekspor apa nih? Kita ekspor uranium misalkan, lebay banget tapi ekspor uranium gitu. Yang di gunung apa tuh? Yang gunung itu ekspor itulah uranium. Yang termul itu ya. Nah, ya itu, ya udah berarti kita sekolah kita dari awal tuh arahkannya ke sana gitu. Jadi terkoneksi, kalau sudah terkoneksi, sudah berkesinambungan, kita tuh bakal jadi negara yang maju. Kan gitu, katanya sekarang hilirisasi, ngambilin timah. Diolah terlebih dahulu. Iya, diolah terlebih dahulu. Coba sekarang saya tanya STM mana yang jurusannya ngolah timah? Nggak ada jurusan pengolah timah. Ya emang nggak ada. Cuman maksudnya kalau kita membutuhkan itu, kita harus dikaitkan dengan itu gitu. Biasa tuh ada kelas tambahan tuh, atau kalau di sarjana tuh ada soft skill tambahan. Iya, kan? Harusnya kan gitu. Kita nggak ada di sana. Jadi kita tuh tantangan sekali ya menjalani satu bangsa yang begini ya. Akang tahu kan, kita Indonesia tuh kemarin tuh sempat krisis pupuk. Pas tahu. Itu kan efek dari Timur Tengah. Iya. Karena kan dia tuh produk turunan kan dari betul. minyak, plastik, pupuk gitu kan. Betul. Pertanyaan saya adalah, kalau Indonesia adalah negara agraris yang katanya pengen. Tapi kan kita juga bisa memproduksi pupuk sendiri. Aku pernah dengar itu tuh. Betul, ya itu masalahnya. Pertanyaan saya adalah, kalau kita negara agraris, kita butuh swasembada, kenapa pupuk harus ngimpor? Kenapa pendidikan kita tuh tidak diarahkan impor agar ya? Aku baru tahu datanya impor ya? Ya impor, makanya kita setelah hormus itu kepotong, kita jadi panik, pupuk kita kurang gitu. Terus kan. kita tiba-tiba bisa buat pupuk sendiri kan? Iya. Ternyata. Nah iya itu, kenapa gak dulu industri pupuk itu kita berdayakan, karena kita adalah negara agraris. Dulu dan sampai pupuk kita tuh mau diekspor kan ke Australia sama beberapa negara. Ya sekarang bener, iya itu. Coba. Bukan, berarti tunggu terjepit dulu baru kita mengeluarkan kemampuan asli kita. Ya amin kalau memang begitu. Apa mungkin Menteri Pertaniannya emang lagi bagus-bagusnya gitu, nggak tahu. Ya. Tapi intinya please lah. Aku ikutin. Kita kalau orientasi kita adalah negara agraris, ya udah industri kita tuh agraris, berarti pendidikan kita ke arah sana. Kalau misalkan kita sektornya mau mengembangkan pariwisata, ya udah ke sana. Kenapa kita pendidikan kita tuh nggak ke arah sana gitu? Kenapa? Korea udah berhasil, kita bisa jadikan contoh. Cina udah berhasil, kita bisa jadikan contoh. Amerika Serikat udah berhasil dan kita jadikan contoh. Kita akan berhasil nggak menurut Pak Guru? Walaupun banyak tantangannya, challengingnya banyak. Berhasil nggak menurut Pak Guru? Optimis dong. Sejauh Pak Prabowo
berani untuk mendengar kritik-kritik dan saran-saran dari masyarakat, saya yakin sih ada potensi kita tuh bisa melesat. Kita tuh negara besar. Negara besar itu ditakdirkan untuk jadi kuat. Belum tentu ditakdirkan sejahtera, tapi ditakdirkan untuk menjadi kuat. Dan Pak Guru yakin selama Pak Prabowo mendengarkan, mencoba, pasti sampai ya? Saya yakin lah kalau pejabat-pejabat kita mau ngedengerin gitu ya. Kalau mereka menurunkan ego, kalau Pak Hasan Hasbi tidak sibuk dengan berbagai data-data itu, saya yakin itu bisa. Bang Hasan Hasbi lagi kena. Oke, terima kasih banyak Pak Guru Gembul atas kehadirannya, komentarnya, analisanya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan mudah-mudahan bisa membantu banyak orang. Amin. Kalau nggak bisa dari orang lain, mulai dari kita. Amin. Terima Kita kasih doakan banyak. ya. Sampai jumpa penonton Retorika Show.